Mungkin mau jelasin tentang penyelesaian soal produksi media seni di Bandung. Sebuah perusahaan memproduksi bisnis meja untuk meja A terbuat dari meja kayu merah hati dan meja B yang terbuat dari polimer. Nah, di sini dijelasin juga meja A. Meja A itu produksinya 10 jam, meja B 2 jam. Nah, ini maksimalnya itu 12 jam. Yang meja yang dua juga dijelasin. Misalnya meja A 0 jam, meja B 4 jam. Maksimal itu 20 jam. Ah, kalau udah tahu kayak gini, kita lanjut nih. Nah, ini dikasih tahu juga nih ah, labanya, sumbangan laba per kursi dari masing-masing meja. Ini meja 60.000, meja B 100.000. Saya biasanya langsung ngebuat jadi tadi baik kita tahu nih nggak bingung. Ini ada mesinnya. Mesinnya itu ada M1, M2, M3. Di sini ada labanya juga nih meja A, misalnya M1. M1 itu ada berapa? 10 jam. Nah, meja B-nya berapa? 2 jam. Yang duanya meja A-nya berapa? 0 jam. Meja B-nya 4 jam. Nah, yang tiga meja A-nya berapa? 10 jam. Nah, meja B-nya 6 jam. Ini maksimalnya 12. Ini maksimal 30. Ini maksimal 36. Nah, lanjut nih. Di sini lanjut. Keputusannya itu kan yang A itu jumlah mesin meja A. Yang B itu jumlah keputusan dari jumlah lusin meja B. Tujuannya itu ini maksimumkan maksimum Z sama dengan 60.000 A ditambah 10.000 B. Nah, ini kendalanya. Kendalanya, kendala itu anggap aja kayak persamaan. Kalau misalnya kita udah tahu ini, udah pasti kita tahu ini. Ini 10A ditambah 2B itu lebih kecil atau sama dengan 12. Lanjut, di sini karena ini 0, jadi kita langsung ke sini. 4B sama dengan 4B lebih kecil atau sama dengan 30. Kalau ini saya betul. Ah, udah 20. Maaf saya salah ngetiknya 20. Dah, tuh. Jadi 4B lebih kecil atau sama dengan 20. Kalau misalnya satu kayak gini sebenarnya lebih gampang. Jadi kayak eh, kan 4B ya sama dengan 20. Berarti B sama dengan 20 dibagi 4. Jadi berapa? 5. Gampang kalau misalnya satu doang. Terus lanjut di sini mesin ketiganya ada meja A 10 jam, meja B 6 jam maksimal itu 36 jam. Jadi langsung dimasukin ke sini nih. Kalau udah tahu berarti sini 10A ditambah 6B lebih kecil atau sama dengan 36. Nah, sekarang tujuannya apa sih ngitung persamaan kayak gini? Tujuannya itu biar kita tahu kalau misalnya ini tuh benar apa enggak. Misalnya 10A itu lebih hasil dari persamaan 10A itu benar masih lebih kecil dari 12. Kalau misalnya benar berarti dia eh, visible. Kalau misalnya dia nggak benar, berarti dia nggak visible atau nggak usah dimasukin. Bukan nggak usah dimasukin, berarti nggak bisa dimasukin. Kalau visible dia berarti benar. Nah, hasil dari persamaan ini yang visible atau benar ini, saya masukin ke sini. Nah, ini nih hasil-hasil visible kan. Yang pertama itu udah pasti mulai dari nol ya. Terus yang kedua itu hasil visible. Yang benarnya itu yang B. Misalnya ini 10A nih. 10A di sini itu 2 ya. 1,20 nih. 1,20 yang benar dia
yang 1,20 yang benar. Hmm, 1,20 yang benar, terus dikali nih 1,20 yang benar A-nya, saya masukin ke sini. Nah, tapi kalau misalnya 2B-nya itu nggak benar, saya nggak masukin. 1,20 dikali ini nih, dikali apa namanya, dikali 6, 120 dikali 60.000, dikali 100.000. Nah, ini kan ini masih desimal. Tapi terserah sih kalau misalnya lebih mudah desimal. Kan kalau desimal bisa coret nol ya. Kalau per-peran itu, kalau per-peran bisa jadi kayak 1 2/10. 1 2/10 dikali 60.000. Dikali 60.000 ditambah 10.000. Nah, hasilnya ini 72.000. Kalau udah itu gimana? Kalau udah kayak gitu, langsung aja ditulis di sini. Optimalnya berapa nih? Optimal A sama dengan 0,20 sin. B-nya sama dengan 5 lusin. Maksimum labanya. Z sama dengan 512.000 per hari. Lanjut, eh, intervensi praktisnya itu 0,20 lusin. Nah, sini 0,20. Ini tuh hasil dari persamaan tadi yang ingin saya isi ya, Mbak. Hasil 0,20 sama dengan 0,20 dikali 12. Karena satu lusin itu kan 12 ya. Jadi 0,20 dikali 12. 2,4 unit per meja A. Lanjut. 5 lusin 5 dikali 12 sama dengan 60 unit meja B. Artinya untuk memaksimumkan laba secara teoritis berdasarkan model LP ini, perusahaan memproduksi 0,2 lusin meja A dan 5 lusin meja B per periode atau per hari. Jika jumlah produksi harus hilang bulat, lusin atau unit pembulatan diperlukan. Lanjut, di sini kan kita intinya mau bikin grafik ya. Nah, ini grafik 10. Ini kan sebentar. Ini itu kan grafik kendala intinya. Sudah bikin grafik kendala. Berarti ini nih kendala tadi yang 10A ditambah 2B sama dengan 12M1. Ini yang warna oranye dari sini. Saya udah buat grafik. Lanjut, grafik yang kedua nih. Kan 5 ya. Karena kenapa cuma satu garis? Ya cuma lurus guys ya. Karena yang A tadi kan kosong. Otomatis yang B-nya nih 5. Anggap aja yang A itu X, yang B itu Y. Jadi kayak hasilnya gitu. Lanjut, yang A itu tadi kan um, nah, satu koma 20. Kita 1, di sini nih. Yang 1,20. Nah, ini yang sama satu nih 1,20. Yang B-nya itu 0. Soalnya dari sini tarikan swab ini dari sini ke sini kayak gitu. Kan kalau lurus gini tuh jadi pasirnya ke sini ke bawah gitu. Lanjut, yang tadi yang B saya udah jelasin. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga. Nih, yang ketiga nih. 0,20 yang B-nya itu 5. Ini. Oh enggak, yang ini. Maaf. Nah, ini hasil dari perhitungan tadi. Hasil persamaan tadi. Nah, ini hasil grafiknya.
Fisika berapa sih tadi? Nah, yang X-nya itu 0,20. Dengan B-nya itu 5. Jadi sama yang dari saya.